Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Winatari dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tugas manusia dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini dapat dipahami dalam firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30, yang artinya yaitu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, dan mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi itu yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Kata khalifah berasal dari kata khalf atau menggantikan, atau kata lain yaitu khalaf yang artinya orang yang datang kemudian. Sebagai lawan kata salaf atau orang yang terdahulu. Sedangkan artinya khalifah yaitu artinya menggantikan yang lain. Ada kalanya karena tidak adanya atau tidak hadirnya orang yang diganti, dan ada kalanya karena memuliakan. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan atau memakmurkan di muka bumi, dan terdapat dalam Quran Surat Hud ayat ke-61. Kemudian selain itu, mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat ke-16. Dengan cara beriman dan bersoleh terdapat di dalam Surat Al-Arad ayat 29. Selanjutnya yaitu ada bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Karena itu, tugas dan kewajiban manusia merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga akhir manusia zaman yang akan datang, dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepadanya. Kemudian terdapat tugas-tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, yaitu yang pertama, menurut ilmu pengetahuan terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat ke-43, yaitu karena manusia itu adalah makhluk yang dapat dan harus dididik atau diajar, yang mampu mendidik atau mengajar. Kemudian yang kedua, menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang menimbulkan bahaya dan kesengsaraan, terdapat dalam Quran Surat Al-Tahrim ayat 6. Termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, memakan makanan yang halal, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kata akhlak berasal dari kata khuluq atau kholaq, yang artinya batin atau rohani, dan kholaq merupakan bentuk lahir dan jasmani. Dari beberapa pendapat ahli tafsir tersebut dapat dipahami bahwa tugas hidup manusia yang merupakan amanah dari Allah itu
pada artinya ada dua macam, yaitu Abdullah yang artinya menyembah atau mengabdi kedua Allah, dan Khalifah Allah yang keduanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Penjelasan mengenai keduanya. Yang pertama yaitu tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipatuhi. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau makrifah kepadanya. Sedangkan Khalifah Allah merupakan realisasi dari mengemban amanah yang dalam diartikan yaitu memelihara, memanfaatkan, atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah bisa dipahami dalam firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian yang kedua yaitu tugas manusia sebagai Khalifah Allah. Tugas hidup manusia adalah makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk lain, dan ia dijadikan oleh Allah dalam sebaik-baiknya bentuk atau kejadian, baik fisik maupun psikisnya, serta dilengkapi dengan berbagai alat potensial dan potensi-potensi dasar atau fitrah yang dapat dikembangkan dan diaktualisasi seoptimal mungkin melalui proses pendidikan. Karena itulah, maka sudah selayaknya manusia menyandang tugas sebagai Khalifah Allah di muka bumi. Tugas manusia sebagai Khalifah Allah di muka bumi antara lain yaitu menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi, mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi. Fungsi-fungsi manusia sebagai khalifah. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menurut dari fungsi adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk hidup untuk mencapai tujuan penciptaannya. Sama halnya seperti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan terhadap semua proses yang sedang terjadi. Yang demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan, bahkan dengan kata lain yaitu setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri. Kemudian keyakinan ini mengantarkan sang muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar dan baik. Selanjutnya yaitu ada makna khalifah. Makna khalifah bisa diketahui dengan cara melakukan pendalaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata khalifah atau derivasinya bisa dalam bentuk jama' atau fi'ilnya. Lafaz khalifah dalam bentuk mufrad atau tunggal disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Baqarah dan surat Syad.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk Allah harus mampu mengemban amanah dari Allah, yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi dengan sebaik mungkin. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai dua tugas utama, yaitu yang pertama sebagai Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya serta mengabdi hanya kepadanya. Dan yang kedua, sebagai khalifah Allah di muka bumi yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan, pelaksanaan tugas terhadap diri sendiri dalam keluarga atau rumah tangga, dalam masyarakat, dan tugas kekhalifahan terhadap alam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.